Bab 211. Hotel Qingxi, yang terletak di pusat kota Qingcheng, sangat bagus dari segi dekorasi, hidangan, dan pelayanan. Oleh karena itu, makanan ini juga disukai oleh banyak orang di Qingxi. Jika Anda ingin makan di Green City Hotel, Anda biasanya perlu memesan tempat terlebih dahulu. Jika tidak, mungkin akan memakan waktu cukup lama. Hari ini, Green City Hotel seperti biasa, ramai dan sangat meriah. Tertawa. Saat itu, kendaraan A00001 melaju perlahan. Pelayan yang berdiri di pintu memiliki penglihatan yang baik dan dengan tergesa-gesa menyapanya. "Pimpin Zhao, selamat datang," kata pelayan itu dengan hormat. Zhao Jiaqi berkata, "Minta manajer Anda untuk membantu mengatur kotak VIP yang lebih baik. Saya ingin menerima tamu-tamu terhormat." "Baik, saya akan persilakan manajer kami datang," kata pelayan itu dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, Zhao Jiaqi dibawa oleh manajer ke kamar 666 di lantai teratas Hotel Qingxi. Ini adalah ruangan pribadi yang dipesan oleh Hotel Qingxi, yang umumnya tidak terbuka untuk umum, dan hanya akan digunakan ketika Anda bertemu dengan orang-orang penting. Jelas sekali, Zhao Jiaqi adalah anak dari orang penting seperti itu. Setelah beberapa saat, Lin Fan, Huang De, Song Wenwu, Liu Qingping, Liu Yuhang, Li Wanian, Zhang Zhou, Wang Fengyi dan lainnya juga masuk ke dalam kotak. "Kakak Lin, sudah lama kita tidak bertemu." Zhao Jiaqi tersenyum lebar, lalu memeluk Lin Fan erat-erat. "Lihat di sini." Semua orang yang hadir sedikit terkejut. Meskipun mereka semua adalah pengusaha besar, mereka juga telah bertemu dengan banyak pemimpin. Namun, sebagian besar pemimpin sangat serius dan berdiri tegak. Pernahkah Anda melihat seorang pemimpin besar begitu dekat dengan rakyatnya? Selain itu, dia masih seorang pemuda berusia 20-an. Lin Fan. Ini bahkan lebih menakjubkan dari yang dia bayangkan. Lin Fan tersenyum dan berkata, "Ya, Kakak Zhao, sudah lama sekali kita tidak bertemu." Kemudian, Zhao Jiaqi berkata lagi, "Selamat datang semua pengusaha besar di Qingcheng sebagai tamu. Jika ada tempat yang kurang mendapat sambutan baik, mohon sampaikan." Di mana?" "Suatu kehormatan bagi saya untuk makan malam bersama pemimpin Zhao." Liu Qingping, Zhang Zhou, Wang Fengyi, dan yang lainnya menjawab satu per satu. Li Wanian tersenyum dan berkata, "Pemimpin Zhao, saya bukan tamu di Qingxi, tetapi berada di rumah saya sendiri." Zhao Jiaqi berkata, "Ya. Kalau begitu, kita berdua harus menyambut tamu-tamu ini hari ini." "Tidak masalah," kata Li Wanian. Semua orang dapat berbicara dengan baik, dan segera membuka kotak obrolan, dan seluruh kotak itu sesekali dipenuhi tawa riang. Setelah mengobrol beberapa saat, Lin Fan akhirnya mengatakan tujuan mengumpulkan semua orang. "Manajer umum Wang, Anda adalah seorang ahli di bidang perhotelan. Bagaimana menurut Anda jika membangun hotel kelas atas dengan total investasi lebih dari 1 miliar yuan di kampung halaman saya di Qingxi?" tanya Lin Fan. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang langsung mengerti tujuan undangan Lin Fan untuk datang ke sini. Wang Fengyi berkata, "Kota Qing memiliki populasi yang besar, lingkungan yang indah, dan tidak kekurangan kelas menengah. Meskipun demikian, ada hotel kelas menengah seperti Hotel King Kun dan Hotel Wang Hao. Namun, masih kurang hotel kelas atas yang ikonik. Saya rasa membangun hotel kelas atas dengan total investasi lebih dari 1 miliar yuan di Qingxi memiliki prospek yang sangat bagus. Jika Kota Qing dapat menyediakan lokasi yang sesuai, saya bersedia mengajukan permohonan bersama perusahaan untuk membangun hotel ikonik di Kota Qing, berdasarkan Hotel Kaisar di Jiangbei." Song Wenwu, yang duduk di sebelahnya, langsung menunjukkan sedikit kegembiraan. Ini baru permulaan, dan sudah menarik investasi lebih dari 1 miliar. Ini terlalu cepat, kan? Zhao Jiaqi juga sangat gembira, dan berkata, "Kami memiliki beberapa ruang kosong yang sangat bagus di pusat Qingcheng, yang siap dilelang untuk sementara waktu, tetapi selama Tuan Wang bersedia membangun hotel ikonik, Tuan Wang dapat pergi dan memilih kapan saja." Wang Fengyi tersenyum dan berkata, "Bagus sekali, saya di sini, terima kasih atas kepemimpinan Zhao." Sambil berbicara, dia mengangkat gelasnya dan meminumnya sekali teguk. Zhao Jiaqi berkata, di mana, saya harus berterima kasih kepada Tuan Wang, terima kasih atas kontribusi Anda dalam pembangunan Qingxi." Maka, ia pun mengikuti dan meminum segelas penuh anggur. Kemudian, Lin Fan berkata lagi, "Dong Zhang, saya ingat bahwa kota grosir Xiaowu belum mendirikan pusat penyimpanan di wilayah tengah, kan? Bagaimana pendapatmu tentang Qingxi?" Ini adalah permintaan pertama yang diajukan oleh Lin Fan sebagai pemegang saham terbesar. Bagaimana mungkin Zhang Zhou menolaknya? Terlebih lagi, kota grosir Xiaowu sangat membutuhkan pusat pergudangan. Oleh karena itu, Zhang Zhou berkata, Kota Qing berjarak kurang dari 100 km dari Jiangbei, dan transportasinya nyaman. Jika ada lahan kosong yang luas, membangun pusat penyimpanan di tengah-tengahnya tentu merupakan pilihan yang sangat baik.
Xiaowu Wholesale City adalah perusahaan besar dengan nilai pasar puluhan miliar, dan mengirimkan ratusan juta paket ekspres setiap tahunnya. Pentingnya pusat pergudangan ini dapat dibayangkan, dan investasinya mungkin setidaknya 1 miliar yuan. Investasi miliaran lainnya. Zhao Jiaqi dengan gembira berkata, Zhang Dong, kita memiliki sejumlah besar lahan industri di sebelah timur Qingxi, dan letaknya lebih dekat ke Jiangbei, dengan jalan raya kelas 1-2 arah 4 jalur, yang jelas merupakan tempat yang sangat baik untuk membangun pusat logistik. Zhang Zhou tersenyum dan berkata, terima kasih, pemimpin Zhao, atas kesempatan yang diberikan. Saya bersulang untuk Anda. Setelah selesai berbicara, dia langsung meneguk segelas anggur. Zhao Jiaqi juga meminum minumannya. Lin Fan kembali menatap Liu Qingping, dan berkata, bagaimana perasaan Dong Liu tentang kultivasi pengobatan Tiongkok? Liu Qingping berkata, pengobatan tradisional Tiongkok memiliki efek memperkuat tubuh serta menyehatkan tubuh dan pikiran. Orang modern juga semakin memperhatikan pengobatan Tiongkok. Sebenarnya, kami di klinik Liu selalu tertarik pada pengobatan Tiongkok. Dan Qingxi terletak di dataran, dan memiliki banyak sinar matahari dan hujan. Sebagian alasan mengapa saya datang ke Qingxi kali ini adalah untuk mengontrak sejumlah lahan untuk membentuk basis penanaman tanaman obat Tiongkok. Hanya saja, aku tidak tahu apakah Qingxi setuju. Zhao Jiaqi berkata dengan penuh semangat, Qingxi kami sambut, sambutan hangat. Liu Qingping tersenyum dan berkata, karena itu, kami di Liu Pharmaceutical bersedia untuk mengontrak lahan seluas 10.000 mu untuk penanaman tanaman obat tradisional Tiongkok. 10.000 mu lahan. Jika setiap mulahan dihitung berdasarkan pendapatan sebesar 100.000 yuan. 10.000 mu, itu berarti pendapatan tahunannya lebih dari 1 miliar. Investasi besar lainnya senilai lebih dari 1 miliar. Zhao Jiaqi buru-buru mengambil gelas anggur dan berkata, terima kasih kepada Liu Dong atas optimisme dan dukungannya kepada Qingxi, terima kasih. Selain itu, saya percaya bahwa Qingxi tidak akan pernah mengecewakan Dong Liu. Kemudian, Zhao Jiaqi mengambil gelas anggur dan langsung meminumnya. Liu Qingping juga minum. Li Wannian tersenyum dan berkata, setiap bos telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan kota Qingxi kita. Tentu saja, tuan rumah saya tidak boleh ketinggalan. Kota Qingxi kami selalu kekurangan tempat bagi orang-orang untuk membaca dan belajar. Saya memutuskan untuk membangun perpustakaan besar dengan investasi tidak kurang dari 500 juta yuan. Bagus. Haha. Terima kasih Li Dong. Seru Zhao Jiaqi dengan gembira. Hotel-hotel mewah dengan lebih dari 1 miliar, pusat penyimpanan dengan lebih dari 1 miliar, basis penanaman obat tradisional Tiongkok dengan lebih dari 1 miliar, dan perpustakaan dengan lebih dari 500 juta. Hanya sekadar makan, hal itu secara langsung menentukan investasi besar hingga 3,5 miliar. Ini mengerikan. Jing Lebel. Saat itu, ponsel di saku Lin Fan berdering cukup keras. Saat itu, Lin Fan sedang makan udang, dan tidak tepat untuk menjawab telepon. Dia melirik pengingat panggilan, itu nomor yang tidak dikenal. Jadi, saya langsung menekan tombol hands-free. Hai, apakah ini Tuan Lin? Terdengar suara yang agak sopan di telepon. Lin Fan menjawab dengan santai, ini aku, kamu siapa? Halo Tuan Lin, saya Wang Xiaodong, ketua perusahaan ekspres Sun Sun. Wang Xiaodong berkata dengan lebih hormat. Lin Fan tidak terlalu terkejut ketika mendengar hal ini. Lagi pula, saya telah memperoleh 51% saham Sun Sun Express hari ini. Wajar jika ketua dewan menelepon. Lin Fan berkata, oh, Dong Wang, ada apa denganmu? Begitulah. Dalam beberapa tahun terakhir, Sun Sun Express kami telah berkembang relatif pesat, tetapi kami juga menghadapi banyak masalah. Untuk melayani masyarakat dengan lebih baik dan meraih pangsa pasar yang lebih besar, setelah banyak diskusi dan analisis internal, Sun Sun Express setuju untuk menginvestasikan 50 miliar yuan untuk membangun bandara logistik internasional di Tiongkok Tengah. Tuan Lin, bagaimana menurut Anda? Kata Wang Xiaodong dengan hati-hati. Lagi pula, Lin Fan adalah pemegang saham terbesar perusahaan, dan dia harus mendapatkan persetujuannya untuk hal-hal penting seperti itu. Namun Wang Xiaodong tidak mengenal Lin Fan, jadi dia tampak cukup gugup. Mata Lin Fan bergerak sedikit dan berkata, ide-ide Anda sangat bagus. Omong-omong, apakah Anda sudah memutuskan untuk membangun lokasi bandara? Ketika Wang Xiaodong mendengar ini, dia merasa sedikit lega. Pemegang saham mayoritas menyetujuinya, ini kabar baik. Wang Xiaodong mengatakan, saat ini masih dalam penyelidikan. Setelah terdiam sejenak, dia berkata, Tuan Lin, apakah Anda punya rekomendasi? Lin Fan berkata, kota hijau di Provinsi Jiang. Qingxi terletak di tengah kota. Terlepas dari lokasi, harga, atau transportasi. Semuanya memiliki keunggulan yang baik, dan ini adalah kota kelahiranku, bagaimana menurutmu? Pemegang saham terbesar sudah membicarakan hal ini. Bagaimana mungkin Wang Xiaodong menolak?
Terlebih lagi, dia memang telah mempertimbangkan Qingxi. Memang tempat itu sangat bagus. Oleh karena itu, Wang Xiaodong segera berkata, Tuan Lin benar. Qingxi sangat cocok untuk membangun bandara logistik internasional. Kalau begitu, kita akan membangun bandara di Qingxi. Diam. Seluruh kotak itu hening. Bandara. Lagi pula, ini masih merupakan bandara logistik internasional dengan investasi sebesar 50 miliar yuan, jadi apa yang begitu bertekad? Ini seperti mimpi. Tuan Lin, saya akan menghubungi para pemimpin Qingxi nanti, kata Wang Weidong lagi. Lin Fan berkata, tidak, pemimpin Zhao Da dari Qingxi ada tepat di sebelahku. Kau bisa berbicara langsung dengannya. Pada saat itu, Zhao Jiaqi akhirnya bereaksi, dan dia berkata dengan suara yang agak bersemangat dan tak tertahan, Wang Dong, saya Zhao Jiaqi, pemimpin Qingxi. Di sini, atas nama Qingxi, saya dapat meyakinkan Anda bahwa Qingxi kami pasti akan menggunakan ketulusan yang maksimal dan kondisi terbaik untuk mengizinkan bandara logistik internasional Sun Sun Express mendarat di Qingxi kami. Wang Xiaodong juga terkejut. Dia tidak menyangka pemimpin Qingxi akan berada di sampingnya. Namun, Wang Xiaodong merasa lega ketika memikirkan betapa mudahnya Lin Fan mengakuisisi 51% saham perusahaannya. Lagi pula, seseorang dengan kekuatan seperti itu, meskipun sering membual kepada para pemimpin besar, itu sepenuhnya normal. Wang Xiaodong berkata, kalau begitu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Zhao Da untuk pertama kalinya. Untuk hal-hal spesifik, saya akan membawa tim profesional ke Qingxi untuk melakukan investigasi dan penyusunan. Zhao Jiaqi berkata dengan gembira, baik. Saya menantikan kedatangan Dong Wang dan para ahli. Setelah menutup telepon, wajah Zhao Jiaqi memerah sepenuhnya. Sepertinya dia baru saja meminum sebotol besar minuman keras. Tidak heran Zhao Jiaqi akan menjadi seperti ini. Qingxi hanyalah kota kecil tingkat 4, dan terdapat tidak sedikit proyek besar senilai lebih dari 1 miliar yuan di seluruh kota. Jadi, bagaimana dengan hari ini? Saat ini, kami memiliki satu proyek senilai 500 juta dan 3 proyek senilai 1 miliar, bahkan sebuah bandara logistik internasional senilai 50 miliar. Seberapa besar manfaat ekonomi yang akan diperoleh Qingxi dari hal ini? Berapa banyak peluang kerja yang dapat dipecahkan oleh hal ini? Faktanya, bukan hanya Zhao Jiaqi yang bahagia, tetapi Liu Qingping, Zhang Zhou, Li Wannian, Wang Fengyi, dan yang lainnya juga sangat bahagia. Karena bandara logistik internasional Sun Sun Express mendarat di Qingxi, hal itu juga membantu mereka sampai batas tertentu. Pada saat yang sama, mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan Lin Fan. Satu kata untuk bandara. Saya khawatir, Sun Sun Express juga merupakan salah satu industri milik Lin Fan. Lin Fan berkata, ngomong-ngomong, kakak Zhao, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini teman baik saya, Huang De. Dia bekerja di Jalan Hushui. Saat ini, alasan mengapa begitu banyak perusahaan besar memutuskan untuk berinvestasi di kota Qingxi adalah berkat jasanya. Saudara Zhao, jangan lupa untuk membalas jasamu saat tiba nanti. Zhao Jiaqi tidak mengerti mengapa Lin Fan tidak ada dalam sistem, dan dia tidak membutuhkan kredit ini. Nah, ini semua pujian harus diberikan kepada Huang De. Lalu, dia tersenyum lebar, kita tidak akan pernah melupakan siapapun yang telah berbuat kebajikan. Huang De, kamu sangat hebat. Kita telah memenangkan begitu banyak proyek besar untuk Qingxi kita. Setelah ini, saya akan melapor kepadamu dan membiarkan seluruh kota belajar darimu. Lalu, dia berkata, kau bekerja di jalanan, itu benar-benar berlebihan. Huang De, bersiaplah. Selanjutnya, keberanianmu akan menjadi sangat berat. Song Wenwu, pemimpin tim keuangan yang duduk di sebelahnya, memandang Huang De dengan penuh rasa iri. Meskipun, pada awalnya, Song Wenwu menduga bahwa makan malam ini mungkin akan menghasilkan proyek-proyek besar senilai ratusan juta atau bahkan ratusan juta. Namun, dia tidak pernah menyangka itu akan menjadi perpustakaan senilai lebih dari 500 juta yuan, hotel senilai lebih dari 1 miliar yuan, pusat penyimpanan senilai lebih dari 1 miliar yuan, basis penanaman obat tradisional Tiongkok senilai lebih dari 1 miliar yuan, dan bandara logistik internasional senilai lebih dari 50 miliar yuan. Ini. Sekalipun hanya salah satu dari itu, sudah cukup untuk disebut sebagai pencapaian besar. Secara keseluruhan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah sebuah kesuksesan besar. Ini semua milik Huang De. Masa depan Huang De benar-benar cerah dan tak terbatas. Alasannya adalah karena Huang De memiliki teman baik, Lin Fan. Kemudian, Zhao Jiaqi mengambil gelas itu dan berkata, Huang De, aku bersulang untukmu. Begitu kata-kata itu terucap, dia langsung meminumnya. Membaca www. Kansu.com. Huang De juga terkejut bahwa Lin Fan dan Zhao Jiaqi tidak dapat melepaskan diri dari masalah pemberian pujian kepada diri mereka sendiri. Akibatnya, Zhao Jiaqi memberinya ucapan selamat, tetapi dia tidak bereaksi untuk beberapa saat.
Lin Fan tak kuasa menahan senyum sambil menepuk bahu Huang De, lalu berkata, kakak Zhao sedang bersulang untukmu, kenapa kau berdiri bodoh saja? Ah, ah, terima kasih. Terima kasih, pemimpin Zhao. Huang De hanya bereaksi, mengambil botol itu dengan gembira, menuangkan anggur ke dalam gelasnya, lalu langsung meneguknya. Bagus. Hahaha. Kata Zhao Jiaqi dengan gembira. Santapan ini berlangsung selama hampir 3 jam sebelum perlahan berakhir. Semua orang, termasuk Zhao Jiaqi, mabuk berat, gemetar, dan hampir jatuh ke tanah. Tentu saja, kecuali Lin Fan, yang memiliki keahlian sebagai seorang pria yang gemar minum, setelah ia mengantar semua orang ke dalam mobil, ia berjalan santai sendirian di jalan yang berkelok-kelok. Terkait investasi Huang De dalam menarik beberapa proyek besar, total investasi lebih dari 53,5 miliar yuan dengan cepat menyebar ke jalan Hushui. Setelah mendengar itu, Wang Hairui ternganga kaget. Kemudian, ia buru-buru meletakkan semua barang di tangannya, bergegas menghampiri putrinya, Wang Xi, dan bertanya, Kiki, apakah kamu sudah menjadi pacar Huang De? Wang Xi tahu bahwa ayahnya sangat menentang hubungannya dengan Huang De, tetapi dia selalu ingin dijodohkan dengan pemimpin kelompok, Liu. Sebelumnya, dia akan membujuk ayahnya. Namun hari ini, dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengatakan, iya. Aku sudah jatuh cinta pada Huang De. Ayah, sekarang kau sedang jatuh cinta secara bebas, dan kau adalah makhluk paling bahagia bersama orang yang kau sukai, kau hanya. Wang Xi sudah menyiapkan banyak kata-kata. Dia ingin membujuk ayahnya dengan alasan yang masuk akal agar ayahnya mengerti betapa tak tergoyahkannya hubungannya dengan Huang De. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Wang Hairui berteriak gembira. Oke, hahaha. Bagus. Gah. Wang Xi tiba-tiba terinterupted oleh ayahnya, suaranya terhenti. Dia menatap wajah tua ayahnya yang hampir tersenyum, dan dia tak kuasa menahan rasa tak mengerti. Ini. Apa? Apa situasinya? Mungkinkah ayah marah karena dia bersama Huang De? Memikirkan hal itu, Wang Xi sedikit khawatir dan berkata, ayah, apakah ayah baik-baik saja? Wang Hairui dengan gembira berkata, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Haha. Wang Xi berkata dalam hatinya, biasanya, ayah pasti baik-baik saja, tapi mengapa dia begitu bahagia? Wang Hairui sepertinya mengerti apa yang dipikirkan putrinya, dan melanjutkan, putriku, tahukah kamu? Huang De saat ini telah menarik beberapa proyek investasi senilai lebih dari miliaran yuan, dan bahkan ada bandara logistik internasional dengan nilai lebih dari 50 miliar yuan. Setelah mengatakan ini, nada bicara Wang Hairui mau tak mau menjadi lebih tinggi. Ketika Wang Xi mendengar ini, matanya membelalak dan wajahnya penuh keterkejutan. Meskipun begitu, Wang Xi hanyalah anggota tim biasa di Jalan Hushui. Namun, dia sangat memahami arti menarik investasi dari begitu banyak proyek besar, terutama bandara logistik internasional dengan nilai lebih dari 50 miliar yuan. Ini benar-benar kredit yang dapat mengubah hidup seseorang sepenuhnya. Wang Hairui tersenyum lebar, Huang De, anak ini hebat. Sangat hebat. Nak, kau telah menemukan pacar yang baik. Visi yang bagus. Wajah tampan Wang Xi tak kuasa menahan senyum puasnya. Sepertinya, penglihatan putri Anda selalu sangat baik. Saat itu, Wang Hairui melihat sekeliling dan berbisik, anakku, pernahkah kau melihat hal itu terjadi antara kau dan Huang De? Wang Xi bukanlah gadis kecil yang tidak tahu apa-apa tentang urusan dunia. Dia tentu saja mengerti apa yang ayah bicarakan, wajah cantiknya tak bisa menahan diri untuk tidak memerah, dan dia menundukkan kepala lalu berbisik, ayah. Wang Hairui terbatuk pelan dan berkata, baiklah, biarkan Huang De pergi ke rumah untuk makan malam nanti. Ayah dan aku akan minum-minum sebentar. Wang Xi mengeluarkan suara seperti nyamuk. Lin Fan tidak mungkin mengetahui hal ini. Saat itu, dia masih berjalan menyusuri jalan yang berkelok-kelok dengan leluasa. Saat berbelok di persimpangan, sekelompok siswa datang dari kejauhan. Di antara mereka, ada seorang gadis langsing dengan senyum muda di wajahnya. Xiao Yao. Tanya Lin Fan. Kakak. Seru Lin Xiao Yao dengan gembira. Kemudian, dia memperkenalkan ketiga pria dan dua wanita di sebelahnya, perkenalkan, ini saudara laki-laki saya. Saudaraku, mereka semua adalah teman sekelasku. Aku juga anggota tim beranggotakan 6 orang dalam perjuangan kita. Kami berenam bertaruh bahwa siapapun yang memiliki skor akhir di penghujung acara, silakan bernyanyi bersama. Kebetulan hari ini tidak ada belajar mandiri sampai larut malam. Zuo Jun berencana mengajak kita bernyanyi. Kakak, kau juga harus ikut. Nyanyian. Bersama adikku, dan teman-teman sekelasnya. Lin Fan sama sekali tidak tertarik. Lalu, dia menggelengkan kepala dan berkata, lebih baik kamu pergi bersama teman-teman sekelasmu, aku tidak akan pergi. Lin Xiao Yao memeluk lengan Lin Fan dan berkata dengan genit, kakak, ayo kita pergi bersama. Sekarang sudah larut, kau tidak takut pada adikmu tersayang, apakah kau dalam bahaya?
Lin Fan mencubit pipi Lin Xiaoyao dan berkata, wajahmu sekarang cegukan sekali, jangan khawatir, kamu tidak akan dalam bahaya. Kakak. Teriak Lin Xiaoyao memprotes. Lin Fan tersenyum dan berkata, baiklah, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Ya. Seru Lin Xiaoyao. Akibatnya, tim yang semula beranggotakan 6 orang kini memiliki 1 anggota Lin Fan lagi. Tak lama kemudian, sebuah bangunan yang sangat modis dan mewah yang bersinar dengan lampu neon warna-warni muncul di hadapan semua orang. Lin Fan tak kuasa menahan ekspresi aneh di wajahnya saat melihat tulisan besar, brilian, tepat di atasnya. Cemerlang. Bukankah ini toko yang saya kunjungi kemarin? Bernyanyi di toko Anda sendiri. Melihat Lin Fan berdiri diam, Lin Xiaoyao merasa takjub dengan suasana megah di tempat itu, dan tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan bangga, kakak, bagaimana menurutmu? Bukankah rumah ini lebih rendah daripada Jiangbei? Apakah ini termasuk memuji diri sendiri? Lin Fan mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, tidak buruk. Lin Xiaoyao tak kuasa menahan kegembiraannya setelah mendengar hal ini. Ketika sekelompok orang memasuki Brilliant, tercium aroma segar yang membuat orang merasa rileks dan nyaman. Zuo Jun, yang mengenakan kacamata berbingkai hitam, berkata dengan berani, hari ini, akulah yang mentraktirmu. Nanti, kamu harus diterima. Lin Fan berkata, kamu tidak perlu membayar hari ini. Lagi pula, dari mana Anda butuh uang untuk bernyanyi sendiri? Namun, Zuo Jun berpikir bahwa Lin Fan merasa dirinya masih belajar, jadi dia menolak untuk membiarkan dirinya membayar. Lalu, dia membuka mulutnya dan berkata, kakak Lin, ujianku kali ini jelek. Tidak apa-apa kalau kau mentraktirku, jadi jangan bertengkar denganku. Lin Fan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Tak lama kemudian, seorang pelayan menyambut kami. Selamat datang di Brilliant, apakah ada kotak yang sudah dipesan? Zuo Jundao, kami tidak memesan tempat, tolong bukakan saja paket untuk kami. Pelayan itu meminta maaf, paket kami sudah penuh. Bagaimana dengan tas yang di tengah? Zuo Jun bertanya, ada satu tas lagi di tengah. Pelayan itu menjawab. Zuo Jun berkata, baiklah, kalau begitu kita butuh paket menengah. Harus saya akui, Brilliant layak disebut yang terbaik di Qingxi. Bahkan tas tengah biasa, sofa empuk, dan dekorasi interiornya sangat bagus, dan kesan keseluruhannya sangat baik. Lin Fan tak kuasa menahan diri untuk mengangguk sendiri. Pelayan itu berkata, jika Anda berbelanja lebih dari 400 yuan di supermarket internal kami, Anda dapat bernyanyi di tengah selama 3 jam secara gratis. Awalnya, biaya kamar berkisar 1 atau 200, dan bernyanyi benar-benar membutuhkan makanan dan minuman. Saat ini, Anda bisa bernyanyi secara gratis hanya dengan membeli sesuatu, yang sangat menarik. Jadi, Zuo Jun langsung berkata, ayo kita pergi ke supermarket untuk memilih sesuatu, dan ambil saja apapun yang ingin kamu makan. Supermarket dalam ruangan yang luar biasa dengan tata letak yang luas dan beragam pilihan, termasuk makanan ringan, minuman, buah-buahan. Semuanya. Lin Fan, Lin Xiaoyao, dan yang lainnya, sambil memegang gerobak kecil, tampak sangat gembira saat memilih. Saat itu, seorang gadis dengan rambut dikuncir menunjuk ke sebotol Louis ke-13 dan berkata, lihat botol anggur ini, kemasannya sangat istimewa. Wow! Idolaku minum anggur jenis ini di sebuah serial TV. Kata gadis berambut pendek lainnya dengan antusias. Saat berbicara, tanpa sadar dia meraih dan mengambil Louis ke-13 dari rak. Namun, seseorang tanpa sengaja menumpahkan anggur ke tanah. Ledakan. Tiba-tiba, minuman keras bening itu mengalir tanpa kendali kemana-mana, dan aroma minuman keras yang kuat terus menyebar di supermarket. Ketika seorang wanita muda berpakaian putih melihatnya, dia menatap pemandangan itu dengan saksama dan berkata, pecahkan anggurnya, botol anggur ini tidak terlihat murahan. Saya harus membayarnya. Ini Louis ke-13. Saya khawatir botol ini harganya setidaknya 20.000 hingga 30.000. Pria di sebelahnya menyombongkan diri. Gadis berambut pendek itu mendengar kata-kata tersebut, dan seluruh wajahnya langsung pucat pasi. 20 hingga 30.000. Awalnya, dia secara tidak sengaja menumpahkan anggur, dan dia sudah sangat panik. Setelah mendengar percakapan antara keduanya, dia menjadi semakin panik. Dari mana saya bisa mendapatkan begitu banyak uang untuk dipertaruhkan? Mengetuk. Saat itu, seorang pelayan juga mendengar suara tersebut dan berjalan cepat ke arah mereka. Ketika melihat botol pecah dan minuman keras di tanah, dia langsung menatap gadis berambut pendek itu, seolah-olah takut gadis itu akan melarikan diri. Kemudian, dia menunjuk ke papan tanda yang berdiri di sebelahnya, merusak barang, bayar harganya. Lalu dia berkata, ini Louis ke-13. Harganya 28.888 yuan. Setelah mendengar itu, wajah gadis berambut pendek itu menjadi pucat pasi, dan seluruh tubuhnya gemetar. 28.888 yuan. Aku sama sekali tidak mampu membelinya.
Setelah melihat pemandangan ini, para pria dan wanita yang tidak jauh dari situ menunjukkan ekspresi bercanda di wajah mereka. Gadis ini seharusnya masih menjadi pelajar, ada acara bagus yang bisa ditonton sekarang. Wanita itu mencibir. Pelayan itu sepertinya mengenali gadis itu, dan berkata, cepat minta orang tuamu untuk membawa uang. Hubungi orang tua. Ini adalah 28.888 yuan. Ibu dan ayah pasti akan bunuh diri. Air mata gadis berambut pendek itu mulai mengalir. Ta-ta-ta. Saat itu, terdengar lagi suara langkah kaki di luar. Su Song, sang manajer yang mengenakan setelan jas dan dasi, juga mendengar suara itu dan bergegas menghampiri. Para pelayan yang lewat, satu demi satu dengan hormat berteriak, "Halo, manajer Su." Su Song hanya mengangguk pelan, mengucapkan salam. Pelayan di supermarket internal berkata, "Manajer Su, gadis ini merusak tas Louis ke-13 kami dan sekarang kami menuntut ganti rugi." Su Song mengangguk lagi, sesaat kemudian. Pupil matanya tiba-tiba menyempit. Karena, dia tiba-tiba melihat Lin Fan benar-benar berdiri di sebelah gadis itu. Kemarin, Su Song mengetahui bahwa Brilliance telah dialihkan kepada seseorang bernama Lin Fan. Malam itu, Su Song tidak bisa tidur sepanjang malam. Karena dia tidak tahu seperti apa kepribadian bos barunya, dan apakah dia bisa bergaul dengan baik. Akankah bos baru itu tiba-tiba memecat dirinya sendiri? Oleh karena itu, Su Song telah memikirkan bagaimana cara bertemu dengan bos baru dan membuatnya senang. Su Song tidak menyangka akan bertemu langsung dengan bos barunya hari ini. Su Song melangkah 3 langkah dan melakukan 2 langkah, bergegas menghampiri Lin Fan, membungkuk, dan berkata dengan nada sangat hormat, "Tuan Lin yang baik." Lin Fan menjawab, "Tuan Su, kan? Halo." Setelah terdiam sejenak, dia menunjuk ke gadis berambut pendek dan berkata, "Ini teman sekelas adikku, yang tanpa sengaja memecahkan sebotol anggur di toko." Memecahkan sebotol anggur di toko. Bos tidak mengatakan bahwa kita berada di toko. Sepertinya, sang bos belum mau membongkar identitasnya. Su Song sedikit memutar matanya, lalu menatap wajah gadis berambut pendek yang tampak ketakutan. Lalu, dengan nada khawatir, dia berkata, "Teman sekelas, apakah kamu baik-baik saja? Ini hanyalah botol anggur palsu di toko kami. Ini bukan Louis ke-13 asli. Botol ini tidak berharga dan tidak perlu rugi. Apakah kamu tidak terluka oleh pecahan botol anggur itu?" Saat Su Song berbicara, matanya diam-diam melirik Lin Fan. Ketika melihat Lin Fan mengangguk sedikit, Su Song tak kuasa menahan rasa senangnya. Cara penanganan saya memang sudah tepat. Saat gadis berambut pendek itu mendengar kata-kata Su Song, kekhawatiran dan ketakutan di wajahnya langsung menghilang. Namun, dia masih sedikit gugup dan berkata, "Benarkah? Apakah benar-benar tidak perlu membayar?" Sambil berbicara, dia juga menatap pelayan itu dengan waspada. Saat itu, pelayan juga sedikit bingung dengan ucapan Su Song. Apakah ini acara mencicipi anggur Louis ke-13 palsu? Bagaimana mungkin itu terjadi? Pada awalnya, saya sendiri yang mengantar kembali ke toko Louis ke-13 bersama pelayan lain. Tapi mengapa manajer mengatakan demikian? Su Song sama sekali tidak mengindahkan keraguan di hatinya, dan berkata dengan ekspresi tegas, "Ini adalah acara mencicipi anggur palsu, kan?" Pelayan itu sangat ketakutan sehingga ia buru-buru berkata, "Ya, Anda tidak perlu membayar." Kemudian, Su Song berkata kepada gadis berambut pendek itu dengan nada yang sangat tenang, "Apakah kau sudah mendengar?" Gadis berambut pendek itu mengangguk berulang kali, dan seluruh tubuhnya perlahan menjadi lebih rileks. Wanita muda berbaju putih di sebelahnya memonyongkan bibir dan berkata, "Apa? Ternyata itu acara mencicipi anggur palsu. Hei, pertunjukannya tidak bagus," kata pria itu juga. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka mengambil camilan yang telah mereka beli dan berjalan keluar dengan perasaan kecewa. Zuo Jun, gadis dengan 2 kuncir kuda, Lin Xiaoyao, dan yang lainnya juga menghela napas lega. Ketika mereka kembali ke dalam kotak, mereka mulai berbicara. "Aku tadi benar-benar ketakutan setengah mati," kata gadis dengan 2 kuncir kuda itu. "Aku juga," kata seorang anak laki-laki. "Sebotol anggur harganya 28.888 yuan. Ya Tuhan. Jual saja padaku," kata Zuo Jun. "Untungnya, ini hanya uji rasa palsu. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa hari ini," kata gadis berambut pendek itu. "Namun, manajer ini cukup baik. Jika Anda mengganti seseorang yang berhati buruk, mungkin Anda cukup bersikeras bahwa itu adalah minuman asli," kata gadis dengan 2 kuncir kuda itu. "Ya, di masa depan, jika kita ingin bernyanyi, kita akan kembali meraih kejayaan," ujar seorang anak laki-laki. Lin Xiaoyao berkata dengan tegas, "Tidak apa-apa, lain kali lebih perhatikan saja. Ayo bernyanyi, sekarang waktunya berhitung." Jadi Lin Xiaoyao berinisiatif mengklik sebuah lagu dan bernyanyi dengan lantang bersama gadis berambut pendek itu. Lin Fan sedikit mengerutkan kening saat mendengarkan lagu-lagu mereka.
Jika Anda tetap ingin berkomentar, itu mungkin lolongan hantu dan serigala. Tapi, harus kuakui bahwa setelah lolongan hantu dan serigala itu, suasana hati semua orang jauh lebih rileks, seolah-olah semua kesedihan langsung terlupakan. Suasana di dalam kotak itu sangat hangat. Semua orang berlari ke layar, mulai memilih lagu favorit mereka, dan bersiap untuk berteriak. Bum bum bum. Saat itu, terdengar ketukan cepat di pintu. Setelah beberapa saat, Su Song perlahan membuka pintu kotak itu. Saat gadis dengan kuncir ganda dan rambut pendek itu menunggu, ketika dia melihatnya lagi, hatinya kembali terasa sesak. Pikiran, mungkinkah manajer ini bertobat dan mengatakan bahwa bukan palang palsu yang rusak? PS, selamat datang untuk membaca buku saya, Super Red Envelope Fairy Group. Aku menghabiskan festival perahu naga di rumah pacarku, dan pembaruan mungkin tidak stabil selama 2 hari ini. Musik, hentikan sementara. Dengan beberapa orang yang sangat gugup, Su Song berjalan masuk perlahan. Su Song meminta maaf, saya mengganggu semua orang dengan bernyanyi. Untuk mengungkapkan keterkejutan dan rasa sakit hati karena Louis ke-13 memecahkan botol barusan, kami telah menyiapkan sesuatu yang luar biasa sebagai kompensasi. Saya harap Anda tidak akan keberatan. Kemudian, 2 pelayan masuk dengan 2 gerobak besar berisi makanan. Di antaranya, ada buah-buahan segar, camilan enak, minuman lezat, dan lain-lain. Tak lama kemudian, meja di dalam kotak itu penuh sesak dengan makanan. Su Song berkata, saya harap semua orang bisa bersenang-senang di Brilliant. Selain itu, jika Anda memiliki kebutuhan lain, Anda dapat memberitahu kami kapan saja. Setelah berbicara, dia dan kedua pelayan itu perlahan-lahan meninggalkan ruangan. Orang-orang di dalam kotak itu pertama-tama melirik camilan di atas meja, lalu saling pandang. Sesaat kemudian, terdengar sorak-sorai antusias. Astaga! Banyak sekali camilan. Banyak sekali buah. Lihat, ada buah ceri. Manis sekali. Dendeng sapi, rasanya enak sekali. Dan juga, botol itu sepadan, sangat sepadan. Ayo, jatuhkan botol lainnya. Semua orang berteriak kegirangan sambil makan camilan dan buah-buahan, dan suasana di seluruh ruangan terasa sangat hangat. Untuk merayakan perolehan makanan lezat ini, mereka bernyanyi dengan suara yang lebih lantang. Lolongan hantu dan serigala sangat memekakkan telinga. Saat itu, Lin Xiaoyao menyadari bahwa Lin Fan belum bernyanyi dan tak kuasa menahan diri untuk mendesak, kakak, ayo kau bernyanyi juga. Bukankah itu karena kamu khawatir bernyanyi dengan buruk, sehingga kamu menjadi malu? Lin Fan menatapnya dengan tatapan datar dan berkata, aku khawatir. Setelah aku bernyanyi, kau tidak akan punya keinginan untuk bernyanyi lagi. Lagi pula, Lin Fan adalah pria dengan suara merdu bak surga. Nyanyiannya sangat bagus sehingga jelas bisa sangat kontras dengan semua orang yang hadir. Biarkan mereka bernyanyi lagi, aku khawatir mereka akan meragukan kehidupan. Jangan khawatir, telinga beberapa dari kita masih tahan. Melolonglah dengan santai. Lin Xiaoyao tersenyum. Jelas sekali, dia mengira Lin Fan mengatakan bahwa dia bernyanyi terlalu buruk. Oleh karena itu, hal ini akan memengaruhi telinga semua orang. Lin Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, musik terdengar, dan intro, Summer Wind, bergema bola-balik di dalam kotak. Lin Xiaoyao mengambil mikrofon dan menyerahkannya kepada Lin Fan, sambil berkata, kakak, kamu pasti bisa menyanyikan lagu ini. Seperti yang dikatakan Lin Xiaoyao, Lin Fan memang bisa bernyanyi. Lin Fan menatap mata Lin Xiaoyao yang tegas, tersenyum, lalu mengambil mikrofon. Lalu, perlahan-lahan ia membuka mulutnya. Angin di bulan Juli bertiup pelan, dan bahkan awan pun terasa panas. Lusa nanti akan terasa membosankan, setelah awan hujan, hujan pun turun. Suara Lin Fan rendah dan lembut. Awalnya, beberapa orang yang masih makan camilan, minum, tertawa, dan mengobrol semuanya berhenti bergerak dan memfokuskan pandangan mereka pada Lin Fan dengan tatapan yang sangat obsesif. Kelas yang berlangsung terus-menerus membuat mereka merasa berat dan kelelahan. Dinding kampus yang tinggi bagaikan sangkar penjara, mengurung tubuh dan jiwa mereka. Namun, setelah mendengar nyanyian Lin Fan, yang memberi mereka hembusan angin segar, rasanya seperti memakaikan sepasang sayap putih pada setiap orang, membiarkan tubuh dan jiwa melayang bebas di bawah langit biru. Ini adalah jenis relaksasi dan penyegaran yang belum pernah terlihat sebelumnya, semacam kenikmatan dari jiwa. Angin musim panas bertiup, menerpa rambut dan telinga. Kau dan musim panasku, kata angin lembut. Akhirnya, lagunya selesai. Seluruh ruangan hening pada awalnya, lalu tiba-tiba terdengar sorak-sorai yang hangat. Kedengarannya luar biasa. Kakak Lin, apakah kau terlalu pandai bernyanyi? Suara ini sungguh menakjubkan. Pujian berdatangan bertubi-tubi, satu demi satu. Kakak, sejak kapan kau bisa bernyanyi sebagus ini? Tanya Lin Xiaoyao dengan penuh semangat. Lin Fan berkata, aku sudah bernyanyi dengan sangat baik, tapi kau tidak menyadarinya. Lin Xiaoyao sedikit bingung, benarkah?
Pada saat itu, intro lagu berikutnya terdengar samar-samar di dalam kotak. Ini, dongeng. Dongeng, favoritku, kakak, cepat nyanyikan lagu ini. Teriak Lin Xiaoyao. Yang lain pun ikut bersuara lantang. Saudara Lin, kau harus menyanyikan lagu ini dengan sangat baik. Berdoalah agar saudara Lin menyanyikan dongeng. Lin Fan tidak bisa menolak begitu banyak permintaan yang ada. Lupakan berapa lama, aku tak akan pernah mendengarmu lagi, ceritakan padaku kisah favoritmu. Aku berpikir lama, dan aku mulai panik. Apakah aku melakukan kesalahan lagi? Awalnya, masih ada beberapa suara gaduh, tetapi setelah Lin Fan berbicara, suasana langsung menjadi tenang. Hanya suara nyanyian Lin Fan yang jernih yang terus bergema di dalam kotak itu. Pada saat yang sama, tubuh semua orang terus bergoyang mengikuti irama lagu tersebut. Di mata semua orang, seolah-olah dia tidak berada di dalam kotak sama sekali, melainkan di sebuah gedung opera yang megah. Lin Fan sama sekali tidak duduk di sofa untuk bernyanyi. Sebaliknya, ia mengenakan setelan hitam dan duduk di atas panggung mewah sambil memainkan musik piano yang indah. Sebuah lampu panggung yang menyilaukan melesat lurus ke bawah dan mengenai Lin Fan dengan tepat, menyebabkan dia memancarkan cahaya yang menyilaukan. Saat ini, Lin Fan tampak seperti satu-satunya cahaya di dunia. Sangat menarik. Kamu harus percaya bahwa kita akan seperti dalam dongeng, kebahagiaan dan kebahagiaan adalah akhirnya, tulis akhir kita bersama. Setelah lagu itu, semua orang terkejut. Gadis-gadis dengan kuncir dua dan gadis-gadis berambut pendek menatap mata Lin Fan, dan mata mereka sedikit berbinar-binar dengan cahaya yang mempesona. Lin Xiaoyao berteriak lebih dulu. Saudaraku, aku sangat mencintaimu. Begitu kata-kata itu terucap, dia langsung menerjang ke pelukan Lin Fan. Lin Fan mengingatkan, kita adalah saudara kandung. Saat sedang berbicara, Lin Xiaoyao harus disingkirkan. Namun, Lin Xiaoyao seperti permen yang lengket, selalu memeluk Lin Fan erat-erat, sama sekali tidak bisa dilepaskan. Teruslah bernyanyi, saudaraku. Teriak Lin Xiaoyao. Lin Fan berkata, aku sudah menyanyikan 2 lagu berturut-turut, sekarang giliranmu dan teman-teman sekelasmu. Jika Lin Fan tidak bernyanyi, mereka tetap bisa melolong dengan santai. Namun, setelah mendengarkan nyanyian merdu Lin Fan, bagaimana mungkin mereka malu untuk menangis? Saudara Lin, tolong teruslah bernyanyi. 1 lagu lagi. Lin Fan melambaikan tangannya dan berkata, suaraku sudah tidak bagus lagi, aku harus istirahat, kamu bisa menyanyi. Lagi pula, ini adalah acara kumpul-kumpul Lin Xiaoyao dan teman-teman sekelasnya. Nyanyikan saja 2 lagu. Jika terus bernyanyi, itu akan tidak pantas. Lin Xiaoyao dan yang lainnya mendengarnya, jadi mereka harus mengambil mikrofon dan berteriak keras lagi. Acara bernyanyi berlangsung selama 3 jam penuh, dan semua orang berjalan keluar dengan perut kenyang berisi camilan dan senyum di wajah mereka. Saat mereka melewati supermarket di dalam kota. Ledakan. Wanita muda berbaju putih itu jatuh ke tanah sambil memegang sebotol Louis ke-13. Gelas itu langsung pecah berkeping-keping, dan aroma anggur yang harum terus menyebar. Para wanita dan pria muda berbaju putih membawa sekelompok besar teman untuk bernyanyi hari ini. Akibatnya, saya membeli banyak camilan, tetapi sebagian masih belum cukup. Jadi, mereka datang ke supermarket lagi. Ketika wanita muda itu tiba di daerah penghasil anggur, dia melihat sebotol Louis ke-13. Lalu dia mengambilnya dengan santai dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, ini umumnya adalah anggur terkenal yang hanya bisa dilihat di film dan acara TV. Namun, wanita muda itu tanpa sengaja menjatuhkan anggur ke tanah, botolnya pecah, dan anggurnya tumpah. Lihat di sini. Baik wanita muda maupun pria itu tidak terlalu memperhatikan. Karena mereka tahu ini hanya uji rasa palsu, dan Anda tidak perlu membayarnya jika Anda jatuh. Ta-ta-ta. Saat itu, seorang pelayan berjalan mendekat dengan cepat. Ia melihat Louis ke-13 yang rusak tergeletak di tanah, sudut mulutnya sedikit berkedut, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kita punya peraturan, kerusakan barang, dan kompensasi sesuai harganya. Sebotol Louis ke-13 ini harganya 28.888 yuan, untuk 2 orang. Mohon ditanggung bersama. Sambil berbicara, dia memberi isyarat ke kejauhan, dan 2 pelayan mengikutinya. Jelas sekali, mereka khawatir dengan penolakan mereka untuk memberikan kompensasi dan bahkan menimbulkan masalah. Benar saja, wanita muda itu berseru, ini acara mencicipi anggur palsu. Apa kau pikir kami tidak tahu? Bayar 28.888 yuan. Kapan kami bodoh? Pria itu berkata, kami tidak menyuruhmu untuk berlibur, tidak apa-apa, dan kami perlu memberikan kompensasi. Pelayan itu berkata dengan dingin, anggur palsu. Siapa bilang ini anggur palsu? Kami punya daftar anggur yang lengkap di sini. Kemudian, dia langsung mengeluarkan setumpuk faktur. Lihat di sini. Wajah pria dan wanita muda itu sedikit kaku, ternyata ini anggur asli.
Bukankah saya harus membayar 28.888 yuan? Namun, wanita muda itu tetap mencemooh lehernya dan berkata, siapa tahu ini faktur palsu Anda. Anda boleh membawa botol dan anggurnya ke dalam dan membiarkan orang mencicipinya sesuka hati. Tapi sekarang, Anda harus membayar harganya. Kata pelayan itu dengan serius. Saat itu, Lin Fan dan yang lainnya kebetulan melewati pintu masuk supermarket. Wanita muda itu berseru, lalu mengapa mereka tidak perlu membayar jika barangnya rusak? Manajer Susong sudah memberitahu pelayan bahwa Lin Fan adalah bos baru yang brilian. Maka, pelayan itu mencibir dalam hatinya, bisakah kau dibandingkan dengan Tuan Lin? Tuan Lin baru saja membongkar seluruh tempat yang megah ini, dan tidak ada masalah sama sekali. Lin Xiaoyao, gadis berambut pendek, gadis dengan 2 kuncir kuda, Zuo Jun, dan yang lainnya juga melihat apa yang terjadi di supermarket, dan mereka semua menunjukkan sedikit kebingungan. Apa yang sedang terjadi di sini? Bukankah acara mencicipi anggur Louis ke-13 di supermarket itu palsu? Pelayan itu melanjutkan kepada wanita muda itu, sambil berkata, silakan berikan kompensasi sesuai dengan harga yang dibayarkan. Sambil berbicara, beberapa pelayan berjalan maju 2 langkah bersamaan, langsung mengelilingi gadis dan pria di tengah. Lin Xiaoyao dan yang lainnya hanya melirik situasi di dalam supermarket dengan sedikit ragu, lalu melanjutkan berjalan ke depan. Ketika mereka sampai di lobi, manajer Susong sudah berdiri di kedua sisi lobi bersama beberapa pelayan seperti batang pohon, membungkuk, dan berkata dengan nada sangat hormat, selamat datang untuk berkunjung lagi lain kali. Di mana Lin Xiaoyao, gadis berambut pendek, gadis dengan 2 kuncir kuda, dan lain-lain, menerima perlakuan seperti itu. Mereka semua berseru, seperti yang diharapkan, ini yang terbaik di Qingxi. Pelayanannya benar-benar bagus. Zuo Jun datang ke meja layanan, siap untuk membayar. Namun, kasir tersebut mengatakan, karena adanya gangguan dan cedera yang dialami teman-teman Anda selama proses konsumsi ini, semua konsumsi kali ini gratis. Itu saja. Semua orang perlahan-lahan berjalan keluar dengan kepala penuh kebingungan. Saudaraku, bukankah kau menyalahkannya? Kita tidak perlu membayar jika kita merusak Louis ke-13. Wanita itu akan membayar 28.888 yuan jika dia yang merusaknya, kata Lin Xiaoyao. Lin Fan tersenyum dan berkata, apa yang aneh dari ini? Pernahkah Anda mendengar bahwa Anda menghancurkan sesuatu di rumah Anda sendiri, apakah Anda masih membutuhkan kompensasi? Hah? Lin Xiaoyao semakin bingung. Lin Fan tersenyum dan berkata, Brilliant adalah toko saya. Diam. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Lin Xiaoyao, gadis berambut pendek, gadis dengan kuncir 2, dan yang lainnya semuanya menatap Lin Fan dengan tatapan tercengang. Saudara, maksudmu? Lin Xiaoyao berjongkok. Saya membeli Brilliance beberapa waktu lalu, kata Lin Fan. Saat ini. Akhirnya semua orang mengerti mengapa gadis berambut pendek itu merusak Louis ke-13, tidak hanya tidak membutuhkan kompensasi, tetapi manajer juga memberinya banyak makanan lezat. Mengapa para manajer dan pelayan berbaris untuk pamer saat keluar? Terakhir, ketika Zuo Jun membayar tagihan, mengapa kasir mengatakan bahwa tagihannya gratis? Lin Xiaoyao berseru dengan gembira, aku punya keluarga. Kakak, aku sangat mencintaimu. Lin Fan berkata dengan serius, kita adalah saudara kandung. Karena Lin Xiaoyao dan yang lainnya ada kelas besok, ketika mereka sampai di persimpangan jalan, Lin Fan berpisah dari mereka. Keesokan harinya. Setelah Lin Fan bangun, dia melirik ponselnya, dan sebuah pesan teks muncul di layar. Pukul 0, China Merchants Bank mengirimkan, 3.670.000 yuan. Lin Fan berbaring di tempat tidur dan bermain-main dengan ponselnya dengan santai untuk beberapa saat. Mari kita selesaikan proses absensi hari ini dulu, gumam Lin Fan. Masuk. Ding. Proses masuk berhasil. Selamat, Anda telah mendapatkan 10 juta yuan. Hari ini sial. Lin Fan menghela napas pasrah, lalu perlahan bangkit dan mandi. Jing Lebel. Pada saat itu, ponsel di saku Lin Fan berdering dengan cepat. Dia melirik pengingat panggilan, ternyata itu panggilan dari toko Mercedes-Benz 4S. Halo, Tuan Lin, plat nomor kendaraan dan asuransi Anda sudah selesai. Boleh saya tanya kemana mobilnya harus dikirim? Suara manis seorang pramuniaga terdengar di telepon. Lin Fan berkata, apakah kamu tahu keempat jalan itu? Apakah itu 4 jalan di distrik selatan? Tanya pramuniaga itu. Ya, Anda bisa mengendarai 2 mobil langsung ke toko pakaian biasa di 4 jalan, kata Lin Fan. Oke, kata pramuniaga itu. Setelah menutup telepon, Lin Fan sarapan di dekat situ sebelum berjalan menuju toko pakaian Ping Fan. Tertawa. Saat ini, 2 mobil GLC baru dengan hiasan bunga merah besar telah tiba di depan pintu toko pakaian tersebut. Setelah melihatnya, banyak pedagang di sekitar mulai membicarakannya. 2 orang bergegas. Lagi pula, ini Big Ben yang baru.
Keluarga Laolin telah datang menemui pelanggan besar. Lin Tao, yang sedang menyortir pakaian di toko, tak kuasa menahan diri untuk tidak menjulurkan kepalanya, dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Pada saat itu, dua pramuniaga wanita dengan pakaian profesional keluar dari GLC. Namun, mereka tidak bermaksud pergi ke toko pakaian biasa untuk membeli pakaian, melainkan berdiri dengan tenang di depan pintu, seolah sedang menunggu sesuatu. Lin Tao tak kuasa menahan diri untuk bertanya, apakah ada yang salah denganmu? Pramuniaga wanita dari Guazilian mengira Lin Tao merasa kendaraan itu telah mengganggu bisnisnya, dan buru-buru menjelaskan, kami sedang menunggu seseorang, dan kami akan membawa mobil itu pergi nanti. Apakah kau di sini? Lin Fan berjalan mendekat dari kejauhan dan berkata, Tuan Lin. Kata pramuniaga wanita berwajah Guazi dengan gembira, Anda dapat memeriksa tampilan dan konfigurasinya, jika tidak ada masalah, Anda dapat menandatangani nama di sini. Lin Fan hanya melihat sekilas, lalu mengambil pena dan kertas, dengan cepat menandatangani nama tersebut, dan berkata, terima kasih atas kerja keras Anda. Ini tidak sulit, inilah yang seharusnya kita lakukan, kata pramuniaga wanita itu. Berdiri di dekatnya, Lin Tao, yang sudah lama tidak berbicara, tak kuasa bertanya, nak, ini. Oh, aku membeli mobil saat melewati toko 4S 2 hari yang lalu, dan kemudian aku membelikan satu untukmu, kata Lin Fan. Membelikannya untukku. Lin Tao tak kuasa menahan diri untuk tidak membelalakan matanya, lalu tanpa sadar berjalan ke sisi Mercedes-Benz GLC dan menyentuhnya dengan ringan. PS, saya menghabiskan festival perahu naga di rumah pacar saya beberapa hari terakhir, jadi pembaruan agak lambat. Saya akan melanjutkan pembaruan setelah besok. Siang itu, setelah Lin Fan makan siang, ponselnya sedikit bergetar. Jam 12. Amplop merah muncul. Ding. Selamat, Anda mendapatkan 3 yuan. Ding. Selamat, Anda mendapatkan 1.999 yuan. Ding. Selamat, Anda mendapatkan 20.000 yuan. Ding. Selamat, Anda telah memperoleh gedung Zhenghua 1. Hari ini, Lin Fan menerima total 45.834 yuan dan satu bangunan. Gedung Zhenghua. Sepertinya ini salah satu dari sedikit gedung perkantoran di Qingxi. Sebuah gedung seharusnya bernilai puluhan juta atau ratusan juta, kan? Amplop merah hari ini hampir tidak cukup. Jing Lebel. Saat itu, ponsel Lin Fan berdering cukup keras. Dia melirik notifikasi panggilan, ternyata itu panggilan dari Huang De. Lin Fan, terima kasih. Begitu terhubung, suara Huang De yang sangat tulus terdengar dari telepon. Awalnya, Huang De mungkin sibuk sepanjang hidupnya di ujung jalan Hushui. Bahkan dia dan pacarnya, Wang Xi, mungkin pada akhirnya terpaksa berpisah. Namun karena Lin Fan, segalanya berubah drastis. Lin Fan berkata, itu hanya masalah kecil, jangan khawatir. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu dan Wang Xi? Ayahnya sudah setuju dengan kita. Jika tidak terjadi apa-apa, aku dan Wang Xi mungkin akan menikah tahun depan. Saat itu, Lin Fan, jika kau punya waktu, kau harus datang, kata Huang De. Baik. Jawab Lin Fan. Keduanya mengobrol sebentar sebelum menutup telepon. Untuk periode waktu berikutnya, Lin Fan menjalani kehidupan yang sangat membosankan. Makan, main ponsel, nongkrong, tidur. Meskipun sederhana, tempat ini juga sangat menenangkan dan nyaman. Ketika Lin Xiaoyao kembali ke rumah dari liburan, keluarganya kembali ke desa Sanwu. Pada saat yang sama, suara petasan yang mengepul dan lonceng pergantian tahun perlahan-lahan terdengar. Lin Fan, kakek neneknya, dan keluarga besarnya duduk mengelilingi meja bundar besar, menyantap pangsit panas dan dadi khas tahun baru Imlek yang ceria dan hangat. Hari Tahun Baru. Ada aturan tak tertulis di desa Sanwu. Penduduk desa akan mengambil kata "fu" dan mengirimkannya ke keluarga dengan peringkat tertinggi di desa pada pagi hari, dan saling mengucapkan selamat tahun baru. Ini bukan karena penduduk desa cenderung mengikuti kobaran api, tetapi karena mereka ingin memanfaatkan hari raya tahun baru untuk mendapatkan berkah dari alam lain. Mereka yang menerima kata "fu" harus menyiapkan secangkir teh hitam untuk penduduk desa, yang berarti bahwa semua orang akan makmur bersama di tahun baru. Ketika kakek Lin Fan, Lin Liqiang, membuka pintu, sekelompok besar penduduk desa menunggu di depan pintu sambil meneriakkan kata, Fu. Dan, satu demi satu diberkati. Selamat Tahun Baru. Tuan Lin, selamat Tahun Baru. Tuan Lin, kami di sini untuk memberikan berkah kepada Anda. Lihat di sini. Lin Liqiang dengan gembira berkata, terima kasih semuanya, cepat masuk, silakan masuk. Lalu dia berkata dengan suara serak, Lin Tao, Wei Sui, pindahkan bangku dan tuangkan teh hitam. Lin Tao dan Dai Weixue segera keluar setelah mendengar suara itu. Mereka terkejut ketika melihat begitu banyak penduduk desa, lalu buru-buru memindahkan bangku dan menuangkan teh hitam. Namun, mereka hanya memindahkan beberapa bangku dan menuangkan beberapa cangkir teh hitam. Terdengar suara riang di luar.
Tuan Lin, kami di sini untuk menyampaikan berkah kepada Anda. Tuan Lin, selamat tahun baru. Kemudian, sekelompok besar penduduk desa lainnya masuk sambil mengucapkan kata, Fu. Lin Liqiang dengan gembira berkata lagi, hahaha. Terima kasih semuanya. Sama-sama, selamat tahun baru. Lalu dia berteriak lagi, Lin Tao, Wei Sue, pindahkan bangku untuk paman dan bibi, dan tuangkan teh. Lin Tao dan Dai Wei Sue sudah benar-benar kewalahan melihat begitu banyak orang datang lagi. Selain itu, beberapa jenis tinja dan air mendidih di rumah tidak mencukupi. Lalu, dia berteriak ke dalam ruangan, Xiao Fan, Xiao Yao, pergi ke rumah paman dan dukun sebelah untuk mengambil beberapa bangku dan meminjam air mendidih. Baik. Lin Fan dan Lin Xiao Yao menjawab serempak. Ketika mereka kembali dengan bangku dan air mendidih, gelombang orang lain datang sambil mengucapkan kata, Fu. Lin Tao berseru, Xiao Fan, Xiao Yao, cepat sapa kakek, nenek, paman, dan para paman untuk duduk, lalu kemari dan tuangkan teh hitam. Tiba-tiba, seluruh keluarga menjadi sangat sibuk. Seketika itu, seluruh halaman dipenuhi orang. Semua orang memegang secangkir teh hitam panas di tangan mereka, mengobrol satu sama lain dengan sangat riang. Lin Liqiang memandang tumpukan doa di atas meja dan kerumunan orang di halaman, serta mendengarkan doa-doa yang sesekali terdengar di telinganya. Seluruh wajah tuanya tersenyum seperti kain lap yang diremas, penuh lipatan. Hampir semua keluarga di desa datang untuk mengirimkan ucapan selamat dan merayakan tahun baru. Ini adalah sesuatu yang belum pernah saya impikan sebelumnya. Tertawa. Saat itu, sebuah BMW 740Li melaju dari kejauhan. Kemudian, Zhou Chengjun, manajer umum Mal Yinsan, membawa banyak hadiah dan berteriak dari jauh, Pak Lin, Tuan Lin, selamat tahun baru. Saat Lin Liqiang merayakan ulang tahunnya terakhir kali, banyak penduduk desa bertemu Zhou Chengjun dan mengetahui bahwa dia adalah bos dari pusat perbelanjaan Yinsan di Qingxi. Pada saat itu, setelah melihatnya lagi, penduduk desa mulai berdiskusi dengan antusias. Keluarga Lin luar biasa. Tuan Zhou datang untuk menyampaikan ucapan selamat tahun baru lebih awal. Ya, itu memang sangat mengagumkan. Jika suatu hari nanti ada orang penting seperti Bapak Zhou datang mengunjungi saya untuk mengucapkan selamat tahun baru, itu akan sangat luar biasa. Sangat mudah, manfaatkan sinar matahari yang muncul, dan tidurlah sebentar. Kamu. Saat penduduk desa sedang berdiskusi, sejumlah besar mobil Audi, seperti naga panjang, melaju rapi dari kejauhan. Setelah melihat mobil-mobil itu, beberapa penduduk desa tak kuasa menahan diri untuk berteriak kaget. Lihat. Banyak sekali mobil Audi. Intinya adalah plat nomornya K00001, K00002, K00003. Astaga. Mungkinkah King Shida yang memimpin mereka? Seolah untuk memverifikasi dugaan semua orang, para pemimpin Qingxi, tim keuangan, tim investigasi, tim bisnis. Sejumlah besar tokoh besar yang sering muncul di berita Qingxi, membawa sekotak makanan khas Qingxi, dan berjalan mendekat. Ketika mereka berjalan di depan Lin Liqiang, Lin Tao, Lin Fan dan yang lainnya, mereka semua menyatukan kedua tangan mereka, membungkuk, dan berkata, saya mengucapkan selamat tahun baru kepada Tuan Lin, Tuan Lin, Tuan Lin. Para pemimpin Qingxi datang ke sini pagi-pagi sekali pada hari pertama tahun baru Imlek untuk menyampaikan ucapan selamat tahun baru. Kehormatan macam apa ini bagi Uu Riding WWW? Uu Kansu. Kom. Wajah Tua Lin Liqiang memerah padam, dan dia berkata dengan bersemangat, para pemimpin, ini tidak bisa dilakukan, ini tidak bisa dilakukan. Saat berbicara, dia harus melangkah maju untuk membantu pemimpin besar Zhao Jiaqi. Zhao Jiaqi tersenyum dan berkata, Tuan Lin, Anda mampu membelinya. Apakah kamu takut tidak tahu? Kakak Lin Fan baru-baru ini mengundang kami ke Bandara Logistik Internasional Qingxi, sebuah hotel besar, sebuah perpustakaan besar, sebuah basis bahan obat-obatan besar, sebuah pusat penyimpanan besar. Investasi super senilai lebih dari 50 miliar. Ini akan memberi kita puluhan ribu lapangan pekerjaan di Qingxi. Faktanya, ini juga alasan mengapa Zhao Jiaqi membawa para pemimpin Qingxi untuk menyampaikan ucapan selamat tahun baru di pagi hari. Jika tidak, bahkan jika dia ingin memperdalam hubungannya dengan Lin Fan, dia mungkin tidak akan menemukan alasan yang tepat. PS, selamat datang untuk membaca buku saya, Super Red Envelope Fairy Group. Pembaruan akan dilanjutkan besok, dan kami akan bekerja keras untuk mengganti pembaruan yang tertunda dalam beberapa hari terakhir. Setelah mendengar perkataan Zhao Jiaqi, penduduk desa di sekitarnya ternganga dan wajah mereka dipenuhi keter Zhen Jing'an. Bandara Logistik Internasional, hotel besar, perpustakaan besar, basis bahan obat-obatan besar, pusat penyimpanan besar. Total investasi lebih dari 50 miliar. 50 miliar. Berapa banyak uang itu? Di mata penduduk desa, 5 juta sudah merupakan jumlah yang sangat, sangat banyak. 50 miliar, itu benar-benar di luar imajinasi mereka.
Lin Tao dan Dai Weixue sama-sama menatap Lin Fan dengan tatapan sangat terkejut. Meskipun begitu, mereka sudah tahu bahwa putra mereka hebat. Namun, bandara dan uang sebesar 50 miliar itu tetap mengejutkan mereka. Lin Liqiang adalah orang pertama yang bereaksi dan tersenyum ramah, "Para pemimpin, silakan duduk dan minum teh hitam. Tempatnya relatif sederhana, tidak masalah." Zhao Jiaqi tersenyum dan berkata, "Tuan Lin, apa yang Anda katakan sungguh sopan. Anda mungkin tidak tahu bahwa kampung halaman saya berada di pegunungan Yanxi. Bagi kami, Anda sudah dianggap sebagai kompleks perumahan yang kaya. Benarkah?" Hahaha. Lin Liqiang bahkan lebih gembira. Harus saya akui bahwa Zhao Jiaqi memang pantas menjadi pemimpin kota Qingxi. Beberapa kata tersebut mampu membangkitkan suasana di tempat kejadian dan membuatnya menjadi lebih ceria dan antusias. Sekitar 1 jam kemudian, penduduk desa, para pemimpin Qingxi dan lainnya, perlahan meninggalkan rumah Lin. Lin Liqiang memindahkan tokoh-tokoh Zhang Fu dan kekhasan kota Fenxing ke dalam rumah dengan sangat hati-hati, seperti sebuah harta karun. Pada saat itu, Lin Tao bertanya, "Xiao Fan, pemimpin besar baru saja mengatakan, kau mengizinkan investasi total 50 miliar untuk bandara, hotel, dan lain-lain di Qingxi kita." "Ya," jawab Lin Fan, "Ayah, bukankah ayah mengizinkan saya berinvestasi di Qingxi ketika kondisinya memungkinkan?" Lin Tao takjub dan terdiam kaku. "Ya. Saya sudah pernah mengatakan ini sebelumnya. Namun, apakah investasi Anda terlalu besar? 50 miliar. Lin Fan sepertinya melihat perubahan ekspresi ayahnya, dan tersenyum, "Ayah, jangan khawatir, investasi ini bukan apa-apa bagiku." Lin Fan sama sekali tidak menyombongkan diri tentang hal ini. Untuk mengetahui, Lin Fan memiliki 5% saham termasuk Penguin dan Ali, yang nilainya mencapai 500 miliar yuan. Ditambah saham LV, Panlong Villa, World Financial Tower. Saat ini, total kekayaannya mendekati 1 triliun. 50 miliar, di hadapan triliunan, itu benar-benar bukan apa-apa. Festival musim semi tahun ini merupakan tahun paling meriah bagi keluarga Lin di desa Sanwu. Hampir setiap hari, orang-orang datang untuk memberi selamat kepadanya, dan hadiah yang tak terhitung jumlahnya, seperti kepingan salju, terus berdatangan ke keluarga Lin. Senyum di wajah Lin Liqiang hampir tidak pernah hilang. Situasi ini berlanjut hingga tanggal 15 bulan pertama kalender lunar. Ketika keluarga berkumpul di sekitar meja dan menyantap hidangan bola-bola nasi ketan. Ponsel Lin Fan berdering cukup keras. Dia melirik panggilan itu untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa panggilan itu awalnya dari Hu Chuan, Dekan Fakultas Matematika, Universitas Jiangbei. "Dekan Hu, ada apa?" tanya Lin Fan dengan sedikit ragu. "Oh, begitu ya, bukankah sudah waktunya mulai sekolah? Rumahmu sangat jauh dari Jiangbei, tidak aman jika kamu sendirian. Jadi, kami para guru akan menjemputmu ke sekolah," kata Hu Chuan. "Seberapa jauh Qingxi dari Jiangbei?" "Jaraknya kurang dari 100 kilometer." Lin Fan tidak mengerti apa yang dipikirkan dekan. "Saya masih khawatir bahwa saya tidak akan bisa masuk Universitas Jiangbei." Lin Fan tersenyum dan berkata, "Dekan Hu, tidak perlu, saya akan pergi sendiri nanti. Kita harus bertanggung jawab atas keselamatan para siswa," kata Hu Chuan. "Lagi pula, kita sudah sampai di 4 jalan di Qingxi, tapi kau sepertinya tidak ada di rumah." Lin Fan terkejut sejenak, dia tidak menyangka Dekan Hu dan yang lainnya telah tiba di Qingxi. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Saya menghabiskan tahun baru bersama kakek dan nenek saya di desa Sanwu." "Desa Sanwu. Baik, kami akan segera datang," kata Hu Chuan. Tak lama kemudian, sebuah bus mewah berhenti di depan rumah Lin. Kemudian, Hu Chuan dan sejumlah besar profesor masuk sambil membawa hadiah. "Anda seharusnya kakek Lin Fan. Ayah Lin, selamat tahun baru." Setelah melihat Lin Liqiang, mereka menundukkan tangan sebagai tanda ucapan selamat. Lin Liqiang dengan gembira berkata, terima kasih, terima kasih." Lalu dia bertanya, "Ya, Anda?" "Saya Hu Chuan, Dekan Fakultas Matematika Universitas Jiangbei. Hari ini saya datang untuk membayar biaya kuliah Anda selama setahun, dan setelah itu saya akan mengantar Lin Fan ke sekolah. Terlalu berbahaya baginya untuk pergi sendirian sejauh ini. Saya Ma Zicheng, Direktur Tahun Ajaran Fakultas Matematika, Universitas Jiangbei. Saya Qin Jia, Dekan Fakultas Matematika, Universitas Jiangbei." Lin Liqiang mendengarkan perkenalan diri semua orang, dan matanya yang tadinya keruh menjadi bersinar. Selama periode waktu ini, memang ada banyak tokoh besar yang datang untuk menyampaikan ucapan selamat tahun baru. Namun, orang-orang seperti Hu Chuan dan Ma Zicheng dengan status dekan dan direktur tingkatan tidak pernah ada. Mereka semua adalah profesor hebat, cendekiawan hebat. Lin Liqiang paling menyukai tipe orang terpelajar seperti ini. Nah, mereka semua datang untuk menyampaikan ucapan selamat tahun baru. Lin Liqiang berkata dengan penuh semangat, "Semuanya, silakan masuk, duduk di dalam."
Lalu, dia berteriak, Lin Tao, Xiao Fan, keluarlah untuk menyambut tamu. Sebelum tahun baru, Lin Tao sudah bertemu dengan Hu Chuan dan yang lainnya. Oleh karena itu, setelah melihatnya lagi sekarang, saya tidak terlalu asing, dan berkata dengan gembira, Dekan Hu, dan para profesor, silakan duduk dengan cepat. Semua orang duduk bersama, minum teh dan mengobrol, dan suasananya sangat santai. Lin Fan berkata, Dekan, kau benar-benar tidak menggunakan itu untuk menjemputku. Aku berencana mengendarai mobil ke sekolah nanti. Seberapa lelah sih mengemudi? Itu juga berbahaya. Nanti, Anda bisa istirahat di bus, Direktur Ma, bisakah Anda membantu Lin Fan mengemudi? Kata Hu Chuan. Baik, jawab Ma Zicheng. Kemudian, di bawah pengawasan ketat Lin Liqiang dan Lin Tao, Lin Fan, Hu Chuan, dan yang lainnya duduk di dalam bus mewah dan melaju kencang menuju Universitas Jiangbei. Pada saat itu, seorang penduduk desa datang dan bertanya, Tuan Lin, apakah Anda berkunjung lagi barusan? Akhir-akhir ini, setiap kali ada gelombang tamu dari rumah Lin Liqiang, penduduk desa akan datang untuk mengobrol. Ini juga saat Lin Liqiang paling bahagia. Lin Liqiang dengan bangga berkata, ya. Baru saja dekan dan para profesor Universitas Jiangbei datang ke rumah kami untuk mengucapkan selamat tahun baru, dan kemudian mengantar Xiao Fan dari keluarga saya ke sekolah. Ketika penduduk desa mendengar hal ini, rasa iri yang mendalam tampak di wajah mereka. Dekan dan profesor secara pribadi datang berkunjung pada malam tahun baru, dan menjemput orang-orang ke sekolah. Betapa mulianya hal ini. Lin Liqiang sangat puas dengan tanggapan penduduk desa. Saat ini, rumah sakit pusat Qing. Setelah menjalani perawatan selama beberapa hari, Li Yong telah pulih banyak, dan dia bahkan bisa bangun dari tempat tidur sendiri. Dia membuka laci, melihat sebotol kecil air obat, dan tanpa sadar bertanya, apa ini? Yang Wei menoleh dan berkata, ini dibawa oleh muridmu, Lin Fan, beberapa tahun lalu. Setelah mengatakan bahwa ini untuk membuatmu merasa lebih baik, aku meminumnya. Aku lupa membawanya beberapa hari ini. Saat membicarakan Lin Fan, wajah Li Yong menunjukkan sedikit rasa terima kasih. Jika bukan karena Lin Fan, mustahil penyakitnya sembuh secepat ini, dan mustahil baginya untuk dirawat di ruang VIP. Kemudian, Li Yong tidak peduli ramuan apa itu, asalkan diberikan oleh Lin Fan, sama sekali tidak masalah, dan dia langsung menuangkannya ke mulutnya. Guru. Setelah beberapa saat, tempat Li Yong menjalani operasi mulai terasa sedikit gatal dan panas. Rasa kantuk pun perlahan datang. Ketika ia terbangun, ia mendapati bahwa semua luka operasi di tubuhnya telah hilang sepenuhnya, dan rasa lega yang belum pernah ia rasakan sebelumnya menyelimuti hatinya. Melihat ini, Li Yong langsung terdiam, wajahnya memerah tak percaya. Karena festival musim semi baru saja usai, jalanan dipenuhi kendaraan yang padat, sehingga sangat macet. Bus mewah itu berkeliling selama hampir 3 jam sebelum tiba di Universitas Jiangbei. Awalnya, Hu Chuan dan yang lainnya ingin mengundang Lin Fan untuk makan bersama. Namun, Lin Fan menolak tanpa ragu-ragu. Lagi pula, makan bersama sekelompok pria besar, bagaimana mungkin makan bersama wanita cantik bisa menyenangkan? Lin Fan mengendarai Lamborghini Bull dan langsung menuju kota Yike. Retakan. Saat pintu terbuka, dua bayangan indah Qiu Ziqian dan Huang Ling muncul di pandangan Lin Fan. Meskipun demikian, suhu di luar ruangan mendekati minus. Semua orang mengenakan jaket tebal berbahan bulu angsa. Namun, suhu di rumah dengan pemanas lantai bisa mencapai 20 derajat. Oleh karena itu, Qiu Ziqian dan Huang Ling hanya mengenakan gaun tipis berpotongan V. Jelas sekali, selama tahun baru Imlek, keduanya telah mengonsumsi suplemen kolagen yang cukup. Wajah-wajah cantik mereka menjadi lebih cerah dan tembus pandang, dan tubuh mereka tumbuh dari Oyo menjadi. Ye! Lihat di sini. Bahkan Lin Fan pun tak bisa menahan diri untuk tidak sedikit linglung, dan tanpa sadar menggerakkan tenggorokannya. Lin Fan terus menatap Qiu Ziqian dan Huang Ling. Mungkin itu karena pemanas lantai terlalu panas, dan muncul cahaya merah di wajah cantik mereka. Oh, Epsilon. 3*3 Epsilon. 3 sama dengan 00. 3 sama dengan 00. 300. Gedung Yike saat ini bergoyang dari sisi ke sisi tanpa henti sepanjang malam. Untungnya, gedung ini milik Lin Fan, kalau tidak, saya khawatir banyak orang tidak akan bisa tidur. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan sehelai daun yang tergantung di puncak pohon jatuh. Lin Fan juga membuka matanya. Saat itu, hanya dia seorang yang berbaring di ranjang besar yang empuk itu. Lin Fan sudah terbiasa mengangkat telepon. Pukul 0, China Merchants Bank mengirimkan, 3.650.000 yuan. Kemudian, dia menggesek-gesekkan ponselnya sebentar, lalu mengalihkan perhatiannya ke sistem masuk. Lin Fan bergumam dalam hatinya, selama periode ini, check-in harian di Qingxi mencapai 10 juta yuan.
Hari ini adalah check-in pertama di Jiangbei tahun ini. Saya harap ada sesuatu yang bermanfaat. Masuk. Ding. Selamat, Anda telah memperoleh 51% saham Xia Guo Airlines. Lihat di sini. Mata Lin Fan sedikit berbinar. Untuk mengetahui, Xia Guo Airlines adalah maskapai penerbangan swasta terbesar di Tiongkok, dengan hampir 100 pesawat penumpang besar, dan nilai pasarnya telah mencapai lebih dari 40 miliar yuan. 51% dari saham. Dengan kata lain, saya mendapatkan lebih dari 20 miliar. Proses masuk hari ini memang tidak buruk. Lin Fan sedikit mengerutkan sudut bibirnya sebelum berdiri. Saat itu, Huang Ling dan Qiu Ziqian sedang membawa makanan ke meja. Setelah melihat Lin Fan, wajah cantik mereka yang memerah karena sarapan menjadi semakin merona. Lin Fan mengambil pangsit goreng dan berseru, enak sekali. Setelah keduanya mendengarnya, mereka tersenyum penuh arti. Setelah sarapan, Lin Fan tidak berlama-lama di kota Yike. Lagi pula, hari ini adalah hari pertama sekolah, terlambat selalu dianggap buruk. Dia mengendarai Lamborghini, menghadap terik matahari, dan terus berpacu di beberapa jalanan yang padat. Tidak butuh waktu lama sebelum Lin Fan tiba di Universitas Jiangbei. Mungkin itu karena ada periode tidak bersekolah. Para siswa yang berjalan di kampus semuanya tersenyum. Saat Lin Fan masuk ke kelas, Song Yi yang duduk di belakang tak kuasa menahan diri untuk memberi isyarat dan berteriak, "Kakak Fan, kemari." Lin Fan duduk sebagai tanggapan. Saat ini, ketiga teman sekamar itu sedang mendiskusikan kehidupan festival musim semi. Hei, aku merasa tahun baru Imlek sekarang semakin kurang menarik. Sangat membosankan. Song Yi menghela napas. Tidak juga. Tidak sebagus sekolah. Kamu bisa main ponsel, tidur setiap hari di sekolah, dan bisa nonton siaran langsung saat pulang ke asrama. Tidak terlalu keren. Setelah tidur lama, ayah dan ibu masih harus menelepon. Ma Zong menyentuh kepalanya dan berkata, aku membaca buku itu setiap hari di rumah. Kupikir tidak ada bedanya. Setelah terdiam sejenak, dia berkata, namun, memang lebih baik di sekolah. Di sini Anda bisa masuk CNKI, dan ada guru yang bisa memberikan kuliah. Zongzi kecil, bukankah kamu suka membaca buku? Tanya Song Yi. Zheng Jinbao berkata, omong kosong apa ini? Xiao Zongzi masih punya banyak hobi. Misalnya, klub yang akan kita kunjungi malam ini. Ma Zong tak kuasa menahan diri dan berkata, terlambat. Maukah kau pergi malam ini? Hahaha. Mereka berdua tertawa melihat penampilannya yang malu. Lalu Song Yi bertanya, Saudara Fan, bagaimana Anda merayakan festival musim semi ini? Aku agak lelah, kata Lin Fan. Lelah. Ketiganya menunjukkan ekspresi ragu. Entah mereka menghabiskan festival musim semi dengan perasaan hampa atau membosankan. Tapi mungkin itu tidak ada hubungannya dengan kelelahan, kan? Lin Fan berkata, ya, setiap hari, para bos dari berbagai perusahaan, serta para pemimpin kota datang berkunjung untuk merayakan tahun baru. Saya harus membantu menyambut dan menuangkan teh setiap hari, saya lelah. Diam. Hal yang paling saya takuti adalah keheningan mendadak di udara. Saudara Fan, apakah kau masih kekurangan liontin untuk pahamu? Tanya Song Yi memohon. Kumohon, paha. Zheng Jinbao dan Ma Zong membungkuk berlebihan, seolah-olah mereka ingin memeluk paha Lin Fan tanpa melepaskannya. Lin Fan melihat penampilan mereka yang aneh, dan merasakan senyum getir. Jing Lebel. Pada saat itu, sebuah lonceng berbunyi nyaring di Universitas Jiangbei. Konselor Sun Yaodong masuk sambil tersenyum, dan pertama-tama ia melirik para siswa di kelas. Saat melihat Lin Fan, senyum di wajahnya semakin lebar. Kali ini dia berkata, teman-teman sekelas, sudah sebulan aku tidak bertemu, apakah kalian merindukanku? Aku tidak mau. Teriak teman-teman sekelas sambil tertawa. Telinga Sun Yaodong sepertinya memiliki filter sendiri, yang langsung menyaring kata tidak. Dia tersenyum dan berkata, baiklah, aku juga merindukanmu. Sedikit, aku tidak mau. Teman-teman sekelas menjulurkan lidah dan tertawa lebih keras. Harus saya akui bahwa Sun Yaodong, sang konselor, masih sangat baik, tanpa sedikit pun kekakuan, dan dengan mudah menjadi teman semua siswa. Membuat suasana seluruh kelas menjadi sangat santai dan aktif. Sun Yaodong melanjutkan, festival musim semi telah usai. Sekarang, semua orang harus melupakan pangsit, daging asap, ikan asin, paha ayam, petasan. Dan kencan buta. Hahaha. Orang yang duduk di depan tidak mengeluarkan suara apapun, tetapi setelah kalimat terakhir diucapkan, tawa kembali meledak di dalam kelas. Sun Yaodong berdeham dan berkata, baiklah, sekarang, mari kita sebutkan namanya terlebih dahulu. Lalu, dia mengambil daftar pemain dan berkata, Lin Fan. Ke. Lagu Jiaxin. Ke. Jawaban lantang berdatangan berturut-turut di dalam kelas. Sun Yaodong memegang pulpen dan terus menghitung detiknya. Setelah beberapa menit, absensi pun selesai.
Kecuali Pan Chen, semua orang ada di sini, kata Sun Yaodong dengan puas. Ngomong-ngomong, teman sekelas Pan Chen memilih untuk sementara waktu tidak masuk sekolah karena alasan khusus. Jadi, tepatnya, semua siswa di kelas kita hadir di sini hari ini. Begitu ucapan itu terlontar, seluruh kelas langsung bersorak gembira. Besar. Haha. Sejak liburan tahun baru Imlek, Pan Chen memimpin teman-teman sekelasnya ke Hotel Singlong Resort untuk berpesta sebagai ketua kelas. Semua teman sekelas tidak memiliki perasaan yang baik terhadapnya, bahkan bisa dikatakan dia sangat menyebalkan. Di dalam kelas, teman-teman sekelasnya mengurungnya di pojok. Di kamar tidur, tak seorang pun mau berbicara dengannya. Dan ketika Pan Chen berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan anak orang kaya generasi kedua yang bangkrut itu, semua siswa bersorak sejenak. Teriakan, Tuhan punya mata. Sekarang, semua siswa telah mengetahui dari konselor bahwa Pan Chen akan meninggalkan sekolah. Ini jelas merupakan kabar baik bagi mereka, dan mereka semua bertepuk tangan dengan meriah. Sun Yaodong mengira itu karena dia akhirnya mengakhiri absensi yang membosankan, para siswa bersorak. Jadi, saya tidak terlalu peduli. Dia berdeham, lalu berkata, negara ini tidak memiliki penguasa selama sehari. Kelas ini tidak memiliki hari yang panjang. Pan Chen dulunya adalah ketua kelas kita. Sekarang, dia sedang cuti. Kelas kita harus memilih ketua kelas baru. Apa yang dikatakan Sun Yaodong terdengar serius dan hikmat. Jika Anda tidak mengenal seseorang, saya khawatir Anda akan berpikir bahwa Anda akan memilih seorang pemimpin penting. Sun Yaodong melirik ke sekeliling kelas dan berkata, apakah ada yang ingin kalian rekomendasikan? Lin Fan. Aku memilih Lin Fan. Saudara Fan. Hampir seketika setelah suara Sun Yaodong berhenti, suara keras teman-teman sekelas langsung terdengar di kelas. Sun Yaodong juga sangat puas dengan kandidat ini. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu ketua kelas kita yang baru adalah Lin Fan. Lin Fan sedikit terkejut. Bagaimana situasinya? Saya tidur di kelas setiap hari, dan saya sering absen dari kelas. Apakah saya pernah menjadi ketua kelas? Apakah Anda yakin tidak ada masalah? Song Yi, Ma Zong, dan Zheng Jinbao yang berada di sampingnya, seolah melihat keraguan Lin Fan, memberikan ucapan selamat. Saudara Fan, selamat atas pengangkatanmu sebagai ketua regu. Kata Ma Zongdao. Awalnya, aku ingin memeluk pahamu erat-erat setelah wisuda, tapi sekarang sepertinya aku akan memeluk pahamu mulai sekarang. Kata Song Yi sambil hendak membungkuk dan memeluk kakinya. Zheng Jinbao mengikuti dan berteriak, Saudara Fan, tolong peluk pahaku. Dia juga membungkuk dan memeluk kakinya. Lin Fan tak kuasa menahan tawa melihat penampilan mereka yang aneh. Pada saat itu, Sun Yaodong berkata lagi, libur sebulan selama festival musim semi, saya tahu sebagian dari kalian belum cukup bersenang-senang, dan sebagian lagi punya banyak hal untuk diceritakan. Jadi, mari kita atur acara piknik musim semi agar kamu bisa bersenang-senang dan mengobrol selama 2 hari, bagaimana? Teman-teman sekelas langsung berteriak, oke. Setuju. Besar. Sun Yaodong mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, kalau begitu, serahkan kepada ketua baru kita, Lin Fan, untuk mengaturnya. Pada kelas pertama semester ini, tidak perlu menjelaskan materi apapun, terutama untuk menghilangkan suasana liburan festival musim semi bagi para siswa. Setelah kelas usai, banyak siswa yang menghampiri Lin Fan. Saudara Fan, selamat atas pengangkatanmu sebagai ketua regu. Kemana kita akan pergi untuk liburan musim semi? Bagaimana dengan Danau Mil? Toriyama juga tidak buruk. Banyak orang telah memberikan saran mereka sendiri. Karena waktu antar kelas yang singkat, bel kelas berbunyi tanpa membahas apapun secara detail. Bagian ini adalah kelas dari Profesor Lama. Dia tidak selucu dan sehumoris konselor itu. Dia hanya mengobrol tentang kehidupan selama festival musim semi secara acak, lalu mengambil buku teks dan berbicara tentang mata kuliah baru. Kemarin, Lin Fan tidak tidur sepanjang malam. Dia sedikit mengantuk. Dia menggelengkan kepalanya sambil mendengarkan ceramah hipnotis profesor tua itu, dan akhirnya tertidur di atas meja. Ketika profesor tua itu melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mengaguminya secara diam-diam, seperti yang diharapkan dari Lin Fan, meskipun sekolah baru saja dimulai, dia belajar sepanjang malam tadi. Kejeniusan, seperti yang diharapkan, 99% adalah hasil keringat, dan itu terwujud melalui ini. Lin Fan tentu saja tidak mengetahui desahan profesor tua itu. Ketika dia membuka matanya lagi, bel sekolah sudah berbunyi. Kemudian, dia berjalan menuju kafetaria bersama Song Yi dan yang lainnya. Melihat antrean yang panjang, Lin Fan sama sekali tidak merasa tidak sabar. Sebaliknya, ia malah merasa sangat senang. Ding! Pada saat itu, ponsel di sakunya sedikit bergetar. Jam 12. Amplop merah muncul. Ding! Selamat, Anda mendapatkan 5 yuan. Ding! Selamat, Anda mendapatkan 1999 yuan. Ding! Selamat, Anda mendapatkan 166 yuan. Ding!
Selamat, Anda mendapatkan 28.888 yuan. Ding. Selamat, Anda mendapatkan 66 yuan. Hari ini, ia menerima total 41.211 yuan. Lin Fan tak kuasa menahan napas dan bergumam dalam hati, keberuntungan hari ini masih belum begitu baik. Setelah mengambil amplop merah itu, dia menemukan bahwa ada pesan yang belum dibaca di WeChat. Su Ningjing, biji kopi yang kamu tanam terakhir kali sudah berbunga, sangat indah. Su Ningjing, flower. JPG, flower. JPG, flower. JPG. Lin Fan takjub saat melihat hamparan bunga putih salju yang luas. Jing Lebel. Saat itu, telepon selulernya berdering cukup keras. Lin Fan melirik pengingat panggilan, tetapi itu adalah nomor yang tidak dikenal. Apakah ini Tuan Lin? Sebuah suara yang penuh hormat terdengar melalui telepon. Lin Fan berkata, ini aku, kan? Halo, Tuan Lin, ini Zhao Yiping, Ketua Xia Guo Airlines. Suara di telepon menjadi lebih hormat. Lin Fan tidak terlalu terkejut ketika Zhao Yiping menelepon. Oleh karena itu, saya langsung berkata datar, oh, ternyata Dong Zhao, halo, ada apa Anda menelepon? Pak Lin, begini. Kami dari Xia Airlines berencana mengadakan rapat staf, apakah Anda punya waktu untuk memandu rapat tersebut? Dan menunjukkan arah masa depan Xia Airlines. Tanya Zhao Yiping dengan hati-hati. Lin Fan berkata, saya tidak akan menjadi pembawa acara, saya tidak mengerti ini. Saya hanya mengambil dividen. Hari ini, Zhao Yiping tiba-tiba mengetahui bahwa 51% saham perusahaannya telah diakuisisi oleh satu orang, dan dia merasa khawatir dan gelisah. Ini adalah perusahaan yang ia dirikan. Dia tidak tahu seperti apa orang di pihak lain itu, dan apakah Xia Guo Airlines akan secara sembarangan memerintah Xia Guo Airlines, menyebabkan Xia Guo Airlines secara bertahap mengalami kemunduran. Saat itu, setelah Zhao Yiping mendengar jawaban Lin Fan, dia sangat gembira. Namun, dia masih menahan kegembiraan di hatinya, lalu membujuk Lin Fan untuk mengucapkan beberapa patah kata sebelum menutup telepon. Song Yi, yang berada di sebelahnya, melihat Lin Fan menutup telepon dan berkata, Kakak Fan, menurutmu kemana sebaiknya kita pergi untuk piknik musim semi? Begini, ajak saja semua orang ke clubhouse dan bermain seharian, itu yang terbaik. Xiao Zongzi, apakah kau setuju? Kata Zheng Jinbao. Ma Zong tak kuasa menahan diri untuk tidak memutar pantatnya, ragu-ragu, ini. Bukankah ini buruk? Sun Jiaobao juga seharusnya berlibur musim semi bersama. Jalan-jalan musim semi. Lin Fan melihat kembali pesan dari Su Ning di WeChat ponselnya. Matanya bergerak sedikit, dan dia tersenyum, aku sudah menentukan tempat untuk piknik musim semi. Di mana? Tanya Song Yi. Apakah ini sebuah gedung perkumpulan? Tanya Zheng Jinbao langsung. Ma Zong memutar-mutar asteris-asterisnya lagi. Bersambung.